wasit itu dikejar-kejar, paling enggak ada 8-10 pukulan melayang dan sebagian mungkin kena muka dia. Memang dia bisa selamat, matanya bengep dan sebagainya. Dan Rido ini bukan wasit pertama yang dikejar-kejar. Bawa senjata api itu katanya. Itu di Honduras pernah tuh di pertandingan bola amatir di Kopan, di mana namanya? Lahihua kalau nggak salah nama tempatnya, sekitar tahun 2021 lah. Itu ada wasit yang megang terus bawa pistol tengah lapangan. Habis dia ngeluarin kartu merah nih. Dia ngeluarin kartu merah langsung ngeluarin pistol. Karena dia lihat penonton udah mendekat gitu, mau turun meloncat ke arah dia. Jadi ternyata kan ribut-ributnya nggak di kita doang, ada di mana-mana. Aduh, apa jangan kita harusnya wasitnya terus dari kepolisian aja ya gitu ya. Jadi kalau misalnya pemain protes bisa langsung diangkut sama wasitnya. Ya, selamat datang balik lagi ke Gudang Bola. Podcast Gudang Bola. Podcast Gudang Bola. Apa podcastnya The Jack sih? Oh, kata netizen gitu. Aduh. Podcast Gudang Bola apa podcastnya The Jack? Podcast Gudang Bola adalah podcast yang hostnya anak Jack. Nah gitulah kira-kira. Yang produsernya anak Siti. Siti Aminah. Citizen. Kita sekarang ada di sebuah episode yang membicarakan wasit. Wasit itu kan sering disalahin ya. Jadi ada sebuah ada profesi di pertandingan sepak bola tuh hampir gak pernah dipuji. Kalau pertandingan lancar, semua orang lupa. Tapi kalau ada yang kalah, ada yang gak puas, wasitnya pasti kena. Indonesia ini menarik sih. Indonesia punya, wasit FIFA punya. Tapi ketika pra Piala Dunia agak susah kita punya wasit yang ada di posisi wasit lapangan gitu misalnya. Kita bahkan kalah dari Somalia tuh. Kalau tahu kemarin Piala Dunia ada wasitnya dari Somalia yang kemudian gak bisa masuk. Tapi Somalia yang timnya juga kita gak tahu ada di situ. Liga Indonesia sering kita pakai wasit asing. Bisa dari Australia, bisa dari Jepang, pernah dari Afghanistan. Itu kemarin ada 2 wasit tuh yang Alireza siapa tuh? Adam Mahamadiyah dan Alireza Afghani. Itu wasit yang pernah kerja di Liga Indonesia, kemudian jadi wasit di Piala Dunia. Liga Indonesia keren, iya ada duit buat bayar mereka. Tapi ternyata sepak bola kita itu kesulitan menghasilkan pemain yang bagus, produk pembinaan negaranya sendiri. Kesulitan juga menciptakan wasit yang layak muncul internasional. Bahkan untuk liganya sendiri kita harus pakai wasit asing. Kenapa pakai wasit asing? Macam-macam kan ininya pemahamannya. Kita bisa ngelihat dari salah satu sudutnya misalnya tuh. Kita tuh gak percaya sama bangsa saya sendiri. Kalau misalnya kalau timnya kalah, wasitnya disalahin. Kalau menang, ya udah nggak ada komplain sama wasitnya. Wasitnya katanya berpihak, wasitnya katanya dibayar. Ya kan wasitnya kerja profesional, kalau nggak dibayar dia cuma malas kerja. Pertandingannya diatur, iya diatur sama panpel. Kalau nggak diatur berantakan kan. Terus gimana coba ngatur pertandingan dengan jumlah orang sebanyak itu. Jadi kita tuh ada temen lu bilang liga kita tuh liga curiga. Ketika liganya baru mau mulai itu udah ada taruhan tuh. Gue yakin nih sekarang jatahnya klub anu. Nah gitu juga di wasitnya. Kita selalu curiga sama wasitnya. Kualitas wasit kita ya memang gak wah-wah amat. Tapi patokannya tuh gimana ya. Kita memang pada dasarnya merasa bahwa wasit kita susah untuk berlaku fair. Jadi keinginan untuk menghargai si pengadil ini yang secara strata harusnya ada di posisi paling atas di atas lapangan. Tidak pernah kita lakukan. Ini kayak berita di Jawa Timur ya kemarin tuh ada wasit yang dikejar Rido Bekti Utomo tuh kalau nggak salah. Di Purbalingga. Dikejar-kejar apa digebukin. Kita bisa ngeliat videonya lah. Ini fotonya mungkin bisa ada nih kelihatannya di sini nih. Gimana tuh wasit itu dikejar-kejar, paling enggak ada 8-10 pukulan melayang dan sebagian mungkin kena muka dia. Memang dia bisa selamat, matanya bengep dan sebagainya. Dan Rido ini bukan
wasit pertama yang dikejar-kejar. Dalam kurun waktu 1 tahun lah 12 bulan, banyak banget berita ada wasit dikejar, ada wasit ditendang, lari dari depan, dari areal tengah lapangan, keluar. Dan ketika keluar, penonton turun memukulin dia juga. Ini kan gimana ya, orang-orang ini kan punya sertifikat PSSI semua, punya sertifikasi jadi wasit. Udah dipekerjakan, dibayar, karena sebuah pertandingan perlu pakai perangkat wasit dari federasi. Tapi nggak dihargai oleh para pelaku di atas lapangan dan juga para penonton. Harusnya dihargai dan dilindungi dong. Kalau memang tidak mau bisa menerima keputusan wasit sebagaimanapun, ya nggak usah pakai wasit sekalian, iya kan? Karena harus ada pengadil. Itu salah satu yang harus dipenuhin. Kalau kita mau bicara di level lebih tinggi, di luar negeri di Piala Dunia kemarin, itu ada berapa banyak pertandingan yang dianggap wasitnya berpihak. Tapi apakah wasit dikejar-kejar? Yang enggak. Protes? Iya. Wasit dikejar-kejar? Yang enggak pernah ada cerita wasit dikejar-kejar. Kenapa? Karena pemain dan supporter mampu menghargai wasitnya. Ini misal nih, waktu gol tangan Tuhan, kalau nggak salah wasit dari Tunisia deh. Gol tangan Tuhannya Argentina. Apakah pemain Inggris dan supporter dikejar wasitnya? Ya enggak lah. Nggak pernah ada cerita di dunia ini, ya di level yang betul ya, nggak usah dunia inilah, di level yang betul wasit dikejar-kejar. Wasit, tapi kalau misalnya Federasi FIFA misalnya, atau FA kalau di Inggris merasa wasitnya bekerja dengan tidak baik, simple, nggak pernah wasitnya diumumkan salah, curang, tidak adil, nggak pernah ribet-ribet begitu, nggak dipakai lagi aja udah. Wasit Tunisia itu yang di Piala Dunia 86 itu nggak pernah dipakai lagi sejak itu. 82 juga pernah ada cerita. Prancis bikin gol ke gawang Kuwait. Pemain Prancis merayakan. Tiba-tiba pemain Kuwait protes. Wasitnya ragu, kan gak ada VAR waktu itu. Jadi wasitnya batalin keputusannya. Gantian pemain Prancis protes. Pemain Prancis protes, gantian lagi dibatalin. Ada ribut-ribut lah sampai sehnya datang. Apakah wasitnya dianggap gak adil? Dianggap gak becus kerja? Iya, tapi gak pernah diumumkan. Yang pasti itu wasit gak pernah dipakai lagi. Nah kayak gitulah kira-kira. Makanya agak susah nih di kita. Karena yang dibutuhkan sebetulnya bukan cuma soal kualitas wasit, satu hal lah. Tapi bagaimana kita bisa menghargai bahwa ada orang yang memimpin pertandingan yang sedang terjadi. Lalu kita bisa hargai semua keputusan dia. Mungkin kita kita nggak puas dengan keputusannya. Karena pertandingan kan situasi macam-macam tuh, situasi emosionalnya. Tapi untuk tidak menghargai orang yang ada di situ yang ditugas untuk memimpin pertandingan, kayaknya gimana ya? Iya kan? Ya kayak Piala Dunia kemarin juga lah. Berapa keputusan yang dianggap berat sebelah gitu misalnya. Tapi pada kenyataannya keputusan berat sebelah itu semua orang berusaha menghargai gitu. Jadi wasitnya nggak gampang. Coba bayangin. Harus ngambil keputusan. Ini menurut gua pekerjaan wasit itu ya mau apapun lah cabang olahraganya. Itu nggak gampang. Di depan orang yang banyak, bisa ribuan. Habis gitu, dua tim sedang bertanding. Dua tim sedang bertanding. Kalau di kasusnya sepak bola, bisa aja di antara ribuan penonton. Atau mungkin udara yang panas segala macam. Tapi dia harus ngambil keputusan gitu. Secara psikologis kan penting nih. Satu keputusan aja gitu bisa ngubah hasil pertandingan. Dan wasit di atas lapangan itu bisa ngubah banyak hal. Tapi bukan pekerjaan yang mudah. Butuh kematangan psikis gitu sebetulnya. Apalagi hari ini tugas mereka tanda kutip dimudahkan. Tapi di pertandingan level Tarkam seperti yang di Purbalingga tadi emang kayaknya nggak ada VAR di sana. VAR membuat pekerjaan wasit tanda kutip berasa lebih mudah. Tapi memang balik lagi tidak semua protes boleh dipenuhi dengan melihat VAR. Karena kalau semua permintaan VAR diikuti, kita mau main bola berapa menit, 200 menit. Karena teknologi dibikin untuk bantu lihat kejadian. Keputusan akhir tetap di tangan wasit. Dulu Sepp Blatter itu kan keberatan ada penggunaan teknologi di atas lapangan. Karena dia bilang sepak bola itu permainan dimainkan oleh manusia. Jadi biarkan manusia yang mengambil keputusan di atas lapangan. Dan kita mesti menghargainya. Begitu yang dia bilang. Dan kalau menurut gua, seninya sebuah pertandingan olahraga ya itu. Kecuali kalau lu mainnya e-sport.
Wasitnya boleh lah tuh AI. Boleh tuh, beda. Lalu kemudian di kita masalahnya apa sih? Apakah wasit Indonesia sudah berkembang atau belum? Regenerasinya kayak apaan? Kayaknya ini sama kayak nanya sepak bola Indonesia kayak apa gitu. Hari ini kita merasa timnas kita kuat. Karena banyak pemain diaspora atau naturalisasi lah apapun istilahnya. Tapi kenapa mereka dianggap kuat? Apakah mereka, kan bukan karena mereka hasil pembinaan kita. Karena mereka semua itu dibesarkan oleh kultur sepak bola Eropa. Dididik oleh kultur sepak bola Eropa. Nah wasit kan gak bisa begitu. Wasit-wasit itu, wasit-wasit itu gak ada yang namanya wasit naturalisasi. Gak ada wasit diaspora, wasit siapalah dari Belanda gitu. Hendrike van Antum misalnya. Yang di Belanda hebat banget, ternyata neneknya orang kita. Kemudian dipanggil, coba Henry van Antum, balik dong sini. Ngewasit di Indonesia kan gak bisa begitu. Beda. Habis gitu juga orang kita itu gak tahu ya. Apakah pemain-pemain kita tuh gampang banget protes dan ngerubungin wasit. Lalu, gue pernah ini nih, inget nih. Waktu nonton pertandingan sama temen. Temennya pemain Liga 3 apa 4 itu di Belanda waktu itu. Itu nonton, udah lama banget sih. Persija lawan PSMS. Lalu kemudian pokoknya waktu itu terjadi protes, wasitnya bergerak mundur. Terus dia bilang, kenapa wasitnya mundur? Dia diem aja di situ. Terus gue bilang sama dia, gak begitu. Kalau di sini bisa ditonjok itu wasitnya. Karena wasitnya takut didorong kan. Sementara kalau di sana kan gak begitu. Dorongan, pegangan gitu. Invasi daerah pribadi. Daerah pribadi itu kan dianggap sebagai pelanggaran fisik dan bisa bermasalah di hukum. Iya kan? Pemain kita tuh di suatu masa dulu, wasit itu katanya tuh bisa dijamu oleh tuan rumah dan kemudian tuan rumah yang melakukan pembayaran tugasnya gitu. Sekarang udah diubah caranya karena waktu itu katanya membuat wasitnya jadi bukan wasitnya berpihak atau disuap, enggak. Wasitnya nggak enak. Kan bayangin coba kita pergi ke rumahnya Beben, habis itu Beben raktir gue segala macam gini, terus Beben bilang, "Cup, lu main bola lu jadi wasit ya?" Kan nggak enak kan kalau nggak belain Beben gitu misalnya. Kan gitu. Nah, hari ini situasi makin rumit karena media sosial tuh. Media sosial tuh bikin potongan-potongan video yang membuat misalnya gini nih. Sebuah kejadian 1 menit dipotong 10 detik. Sudut kamera kan macam-macam. Dari penonton, bukan dari tempat yang semestinya kita lihat. Jadi wasit kayak diadili tuh sebelum ada penjelasan resmi. Sekarang tuh eranya kan bukan era kebenaran yang dibuktikan dulu, tapi sering post truth. Jadi kebenarannya udah muncul ketika sosial media bergerak, sering begitu. Jadi cepat menghakimi, itu kan masalahnya. Dan orang kita sering nggak cepat melihat konteksnya, tapi menghakimi dulu. Makanya jadi sering banget wasit tuh jadi tersangka. Kenapa wasit jadi tersangka? Karena dia ini nih yang selalu menentukan situasi di atas lapangan. Membuat tim dari kelihatannya berat sebelah. Padahal kita bisa lihat di atas lapangan. Situasinya belum tentu dia berat sebelah. Memang tim yang satu tidak mampu menyerang. Kayak kita nonton Argentina lawan Spanyol kemarin. Ya situasi baik-baik aja. Tapi kan masih ada aja komentator kita yang bilang Argentina bermain luar biasa. Tapi tidak mampu mencetak gol. Padahal kita semua bisa ngelihat bagaimana Argentina masuk areal pertahanan lawanannya nggak mampu. Jadi kan kemampuan membaca pertandingannya juga diperlukan sebetulnya. Jangan sampai ini gue baca di mana ya? Di Honduras atau Brazil tuh. Wasit itu bisa bawa senjata api tuh katanya. Itu di Honduras pernah tuh di pertandingan bola amatir di Kopan di mana namanya? La Hihua kalau nggak salah nama tempatnya, sekitar tahun 2021 lah. Itu ada wasit yang megang terus bawa pistol tengah lapangan. Habis dia ngeluarin kartu merah nih. Habis kartu merah langsung ngeluarin pistol. Karena dia lihat penonton udah mendekat gitu, mau turun meloncat ke arah dia. Jadi ternyata kan ribut-ributnya gak di kita doang. Ada di mana-mana. Cuman ya itu tadi, kemampuan kita untuk menghargai apa keputusan mereka itu perlu gitu. Kalau gue ngeliatnya gitu. Dan kita Indonesia perlu punya
pendidikan atau standar wasit yang cukup tinggi. Sekarang kita kekurangan orang loh. Dan ini pekerjaan yang mungkin cukup berbahaya. Ya kita lihat wasit Rido tadi, dia kejar-kejar segitu banyak orang. Gue juga nggak tahu tuh asuransi apaan, ya kan? Apa jangan-jangan kita apa ya? Aduh, apa jangan-jangan kita harusnya wasitnya terus dari kepolisian aja ya gitu ya? Jadi kalau misalnya pemain protes bisa langsung diangkut sama wasitnya. Apakah bisa semudah itu gitu misalnya? Nah kita nggak tahu nih. Jadi kenapa karena wasit selalu jadi tersangka. Sudut pandang macam-macam. Kan sudut pandang satu nih misalnya. Keputusan wasit memang punya pengaruh besar pada hak pertandingan. Nah kritik bagian dari pekerjaan mereka. Tapi cara nyampein kritiknya kan nggak bisa dalam tekanan, bentakan depan muka gitu. Depan mukanya wasit langsung gitu kan. Sudut pandang dua, nggak semua kekalahan lahir dari keputusan wasit. Kan main bola 90 menit. Banyak faktornya, ada strategi, yang terakhir disiplin pemain. Kadang-kadang juga ada keberuntungan. Apakah wasitnya jadi faktor di situ? Bisa iya, bisa enggak. Tapi menurut gue ya, wasit itu sama kayak kerjaan yang lain, dia bukan profesi yang sempurna. Profesi yang dilakukan oleh manusia, jadi bisa aja ada kesalahan. Enggak ada manusia yang sempurna. Karena yang sempurna kalau menurut gue cuma under the backbone. Iya. Ya kan? Jadi kalau pemain juga gagal cetak gol, gawang kosong gak bisa bikin gol, pelatih salah nyusun strategi, sama wasit juga begitu. Yang dibutuhkan pada akhirnya adalah bagaimana permainan manusia ini sepak bola yang sekarang udah dibantu oleh teknologi bisa menghargai manusia lainnya di atas lapangan. Gitu bro. Panas banget nih busetnya. Jaket lu panas. Gila jaket lu panas banget ini. Jaket itu udah mending lah udah.